yang siang hari ini menjawab salam saya paling semangat, paling antusias, suaranya paling kenceng, menggema sampai ke langit. Saya doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, doa hajatnya dikabul, impian harapannya jadi kenyataan, bisa menjalankan bisnis dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kabul semuanya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, wajahnya senyum pecemberut. Karena udah kelamaan nunggu kali ya jadinya ya. Nggak tahu kenapa saya cuma dengar kata alhamdulillah, tapi kenapa wajahnya inalillah? Namanya jaka sembung makan opak, nggak nyambung Pak. Jaka sembung makan combro, nggak nyambung bro. Harusnya kan jaka sembung minum sirup markisa, yang nyambung dong para pemirsa. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini dengan izin Allah masih di penghujung bulan Muharram. Kita masih dilimpahkan karena iman, Islam dan juga kesehatan serta panjang umur. Kita bisa dikumpulkan di tempat ini, yang mudah-mudahan dari tempat ini nanti kita bisa banyak memberikan pelayanan yang terbaik, yang excellent buat pasien-pasien atau customer-customer kita, insya Allah. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita punya waktu, punya kesempatan ya, yang tidak banyak, tapi alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk bisa berkumpul. Di sesi ini sebagai sesi pengantar, bahwa sebelum kita semua berkecimpung lah sebagai seorang terapis trainer ya. Kalau terapis mungkin sudah, tapi terapis trainernya ini harus kita lebih kuatkan lagi. Maka memang di zaman atau di era sekarang kita nggak bisa bahasanya single fighter, nggak bisa one man show, nggak bisa sendiri. Kita butuh partnership, kita butuh kolaborasi. Hari ini bisnis di mana-mana pasti akan selalu ada bangunan-bangunan konstruksi kemitraan, dan termasuk juga corporate yang besar itu mereka tidak mengelola parkir sendiri, ya nggak? Maka tumbuhlah bisnis parkir, ya nggak? Ada secure parking ya, dan lain sebagainya. Begitupun corporate, sebuah perusahaan nggak mikirin tuh urusan-urusan cleaning service. Makanya dia kerjasama dengan penyedia outsourcing kebersihan, ya, housekeeping ya. Dan itu bukan karyawannya corporate itu, bukan, tapi dia adalah karyawan di perusahaan tempat dia kerja yang di outsource ke corporate yang memang jadi tempat kerjanya. Ya, begitupun dalam nanti pekerja-pekerja yang lain, termasuk hari ini kita yang mau berkecimpung di dunia terapi. Ya, kalau kita sekarang ikuti apa yang disampaikan atau yang ingin dimaksudkan oleh Ustadz Abikos ini, kan sebetulnya mungkin sekarang kita belum ngelihat ya tanda-tandanya gitu di ujung sana. Karena apa? Ya karena kita masih ngelihatnya masih gelap. Ada yang udah datang duluan nggak mulai gelap. Apa iya itu di ujung sana bener ada cahaya ntar gitu kan. Nah,
yang hadir cuma dikit, ternyata apa ya, ini bisa menjadi bisnis yang besar, sementara yang hadir sedikit. Yang muncul adalah pesimisme apa optimisme kalau begini? Wah, enggak deh gitu kan. Nah, maka ini sebetulnya juga menjadi sebuah opportunity atau peluang ketika yang lain mungkin belum banyak. Kita lah misalnya yang sebagai yang pendahulu. Saya dulu inget banget ketika ada bisnis multi level marketing tuh. Kalau bisa masuk duluan tuh. Jadi leader yang paling atas. Iya gak? Supaya nanti yang belakangan bisa jadi downline-nya. Nah, waktu di atas itu kan ngelihatnya orangnya cuma berapa gelitir, ya. Tapi begitu mulai bergeliat, akhirnya apa? Mulailah tuh downline itu banyak dan berjejaring, sehingga bisnis itu jadi kelihatan prospeknya, iya kan? Nah, sebetulnya peluang gitu, kesempatan buat kita yang jadi pendahulunya di depan. Makanya ada 3 orang, jadi ada tiga pekerja, 3 tukang. Dia pekerjaannya sama-sama tukang kuli bangunan. Tukang A, tukang B, tukang C. Sama-sama yang tangan kanannya lagi megang sekop adukan, yang tangan kirinya lagi megang batu bata. Ya kan? Ditanya nih, abang lagi ngapain? Bapak nggak ngelihat, saya lagi bikin tembok. Bikin tembok. Salah apa bener? Bener. Tukang yang kedua, Bapak lagi ngapain? Sama tuh, dia megang sekop juga, udah ada adukan semen pasir ya kan. Yang ini megang batu bata. Bapak nggak lihat saya lagi bikin ruang kelas, Pak. Bener apa salah? Bener jawabannya. Yang ketiga, abang lagi ngapain? Saya lagi bikin gedung sekolah, Pak. Saya berharap dari sekolah ini nanti akan ada anak-anak yang bisa jadi pemimpin masa depan. Saya mau tanya, yang dikerjainnya sama gak? Sama. Tapi coba lihat, mana yang lebih punya visi? Mana yang punya harapan lebih jauh? Orang pertama, kedua, apa ketiga? Orang ketiga. Dia udah bisa ngelihat bangunan itu akan jadi seperti apa, dan itu disebutin. Sementara orang pertama, dia cuma bisa bilang ini tembok. Nggak salah juga, ya kan? Karena mungkin yang ada dalam benak pikiran dia cuma sampai di tembok. Ya, begitupun dengan ketika kita bicara tentang orang yang kedua. Saya mau bikin ruang kelas, nggak ada salah juga, ya kan? Ruang kelas emang mau dibikin sama dia, gitu ya. Nah, makanya di dalam The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis sama Stephen Covey, ada yang kenal Stephen Covey nggak? Stephen Covey itu rambutnya botak lontos, licin ya. Dia pernah menyampaikan dalam bukunya, yaitu 7 kebiasaan unggulan orang-orang yang bekerja secara efektif. Dan yang nomor 1 apa? Be proaktif. Jadi orang yang proaktif. Kalau orang proaktif itu gimana sih? Orang yang proaktif itu bukan orang yang reaktif. Kalau reaktif itu apa? Dikasih pancingin dia bereaksi gitu ya. Kalau proaktif, nggak dipancing, dia udah action, dia sudah melakukan. Kalau reaktif harus dipancing dulu, harus didorong, harus ditarik, baru dia memberikan reaksinya. Kalau proaktif itu nggak pakai didorong, nggak pakai ditarik, dia sudah action. Ada lagi yang kedua yang penting, yaitu apa? Start from the end, memulai dari akhir.
Gampang kalau mau menang dibandingin yang lain, dibandingin kompetitor-kompetitor yang lain, maka mulai sekarang start from finish line. Kalau ibarat lomba rally marathon, kita mulainya dari garis finish. Menang apa kalah kira-kira? Lah iya. Jadi kita mulailah dari begin from the end, memulai dari akhir. Artinya apa? Bayangkan kondisi akhir yang kita inginkan. Bahwa kita sekarang hadir di sini sedang membayangkan sebuah hasil akhir berupa apa? Ya, berupa semacam apa? Klinik terapi center yang itu tingginya 17 lantai, cabangnya ada 50. Boleh nggak kayak gitu? Iya boleh. Iya kan? Hah? 20 lantai boleh, 20 lantai juga boleh. Ditambahin basement, terus di apa lantai ketiga ada kedai kopinya, ya kan? Di lantai 7-nya ada kolam renang, di rooftopnya ada lapangan padel. Ya itu bisa kita lakukan. Jadi justru dari sebuah kondisi yang mungkin sekarang serba limited, terbatas, kita bisa menghasilkan sesuatu yang unlimited. Resource-nya boleh limited, tapi hasilnya unlimited. Itulah yang membedakan antara orang biasa sama orang yang luar biasa. Orang yang biasa itu ya sedikit-sedikit makan. Kalau orang yang luar biasa makan sedikit-sedikit. Kalau orang biasa sedikit belajar sedikit-sedikit. Kalau orang luar biasa sedikit-sedikit belajar. Kalau orang biasa dikit-dikit tidur. Kalau orang luar biasa tidur dikit-dikit. Jadi cuma bedanya tipis sebetulnya. Iya, bedanya tipis. Iya gak? Tapi hasilnya berbeda jauh. Makanya limited resources untuk bisa achieve unlimited hasil. Itulah yang disebut dengan produktivitas. Nanti slide-nya bisa dibagikan. Nah, jadi saya alhamdulillah sudah certified dari BNSP, sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk bidang produktivitas. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap produktif dengan limited resources, dengan sumber daya yang terbatas. Kalau sumber dayanya nggak terbatas, kita bisa jor-joran, bener nggak? Tapi ingat, di dalam skema bisnis, dalam skema usaha apapun, itu kita akan melintasi nanti suatu kondisi kayak begini contohnya. Kita menekan resource, menekan sumber daya, tapi hasil yang kita bisa dapatkan tetap tinggi. Menekan resource, sumber daya, tapi hasilnya bisa tetap tinggi outputnya. Itu kondisi yang namanya kondisi recovery. Jadi kita ngeluarin sumber dayanya sedikit, terbatas. Ya karena emang adanya segitu. Tapi kita bisa menghasilkan output yang tinggi. Nah, ada kondisi juga di mana kita memberikan tambahan resource. Ya, jadi tadi kan resource-nya kita rendahin, kita tambahin resource-nya, terus bisa outputnya jauh lebih besar lagi. Paham nggak maksudnya? Itu namanya ekspansi. Memperbesar cakupan tadinya justru ditekan supaya resource-nya itu terbatas, hasilnya besar, itu namanya recovery. Nah, sekarang banyak kondisi di mana-mana lagi recovery.
Sampai saking nekennya apa? Resources, ya nggak? Nah, ada lagi yang menarik. Yang menarik, resourcesnya tetap, outputnya bisa naik. Jadi kita tetap nih dibandingin dulu sama-sama aja, segini-segini aja ya. Tapi hasilnya bisa naik. Atau outputnya kita pertahankan nggak berubah, tapi caranya apa? Menekan resourcesnya. Udah kita tetap aja kita pengen yang ada sekarang hasilnya udah cukup, tapi pengeluaran kita kurangi gitu loh, sehingga kan marginnya jadi tetap ada lagi ya kan, gitu loh. Nah, kita pilih yang mana? Kalau kita sekarang sadar bahwa memang posisi kita sedang ingin memperbesar bisnis, itu tandanya berarti kita posisi ekspansi. Sudah settle berjalan, kita mau tambahin lagi. Kita trigger dengan stimulus lagi. Ya. Nah, teman-teman, jadi dari visi yang tadi kelihatan di depan, gambaran harapan-harapan, expect yang ada di depan, maka kita akhirnya mulai bergerak. Karena banyak orang yang bergerak itu kalau punya target, iya nggak? Punya target aja kadang-kadang orang nggak bergerak, bener nggak? Udah dikasih targetnya nih, sehari targetnya bisa melayani 10 customer, ternyata cuma bisa 3. Terus nggak ada effort, nggak ada usaha, udah pasrah gitu, ya kan? Targetnya nggak tercapai, betul nggak? Saya posisinya di sini, ya, target saya di titik jam itu misalnya, ya kan? Nah, untuk bisa sampai di sana, saya berarti kan harus bergerak, betul nggak? Nah, bergerak itu saya punya yang namanya sumber daya. Sumber daya saya harus terkonversi menjadi target. Jangan sampai udah keluar resourcesnya tapi targetnya nggak tercapai. Ya nggak? Tekor namanya, bener gak itu? Nanti inputnya gede, hasilnya tetap kecil. Itu namanya GT, gulung tikar. Siap-siap aja gulung karpet, ya nggak? Nah, makanya teman-teman, kita nggak cuma butuh target, ya, kita butuh yang namanya apa? Anjing gila. Anjing gila? Anjing gila itu taruh di belakang. Sekarang saya mau nanya, kalau anjing gila di belakang kita diem pelari? Ya kecuali kita gila juga ya gak? Kayak anjing ya kan? Ya kita diem, kita aja ngobrol gitu ya, sama gilanya gitu kan. Nah, pasti kita akan lari. Tapi kalaupun kita punya anjing gila, sementara target kita nggak pasang di sana, larinya kemana coba? Ya selari-larinya, yang penting apa? Nggak kegigit anjing gila, kan gitu. Tapi nyampe nggak ke tujuan? Ya enggak. Jadi tujuan tetap harus ada, anjing gilanya taruh di belakang. Tujuan supaya kita nyampe, anjing gila supaya resources kita benar-benar bisa maksimal untuk nyampe ke sana. Ingat loh, resources itu bukan cuma cuan loh. Resources itu juga waktu, benar gak? Jangan sampai target sebulan terlampaui jadi target 3 bulan gitu loh. Jadi harusnya tuh sekian juta atau minus sekian puluh juta atau sekian ratus juta tuh tercapai dalam sebulan. Ternyata tercapainya 3 bulan. Berarti kan ada yang salah sama resources waktu kita. Iya nggak? Berarti harus lebih banyak anjing gila lagi. Wah, udah banyak anjing gilanya tapi larinya kurang kenceng. Berarti bukan cuma anjing gila doang. Tambahin dengan yang bisa bikin kita bergerak supaya bisa cepat, ya. Nah, itu ya yang disebut dengan yang namanya etos.
etos itu adalah gini, kalau ada orang kerjanya semangat, kerjanya nggak pernah menyerah, kerjanya nggak kenal waktu, hebat gak orang kayak gitu? Hebat ya nggak? Tapi yang lebih hebat lagi apa? Yang bikin dia kayak gitu, ya nggak? Ini ada orang nih, dia kerjanya semangat, kerjanya cepet, nggak kenal waktu, hebat orang itu. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Yang bikin dia kayak gitu, itu lebih hebat lagi. Itu yang namanya etos. Etos itu bahasa hadisnya innamal a'malu binniyat. Bahasa manajemennya namanya visi. Saya mau kerja di sebagai terapis sih, mau ngapain sih? Mau ngapain jadi terapis, trainer? Mau membantu sesama. Nggak jadi terapis juga bisa. Oh, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Stop. Masih juga ada ingin membangun bisnis kesehatan juga. Oke. Kira-kira tuh jaraknya berapa kilo tuh ya kalau jawabannya gitu ya? Kan keukur tuh. Emang mau ngapain sih jadi terapis trainer? Pengen apa, Pak? Supaya betul-betul lebih bermanfaat. Hidupnya bisa bermanfaat. Padahal kan nggak terapis juga bisa bermanfaat. Keahlian itu bidangnya. Dengan keahlian itu, punya keahlian lain kan juga bermanfaat, Pak. Kenapa, Pak? Langsung cocok dengan saya bisa bertemu dengan orang lain. Kan banyak dari kamu sama dari orang lain, tapi selalu saya Cocok sama? saya sendiri mampu saya potensi saya. Oh, karena pas potensinya itu, terus ada peluangnya ini gitu. Jadi dia memakai orang lain. Gitu. Karena kalau yang lain peluangnya ada, tapi potensi saya nggak di situ. Saya potensinya. Gitu ya. Itu jangan-jangan cuma pembenaran aja. Sebetulnya potensinya juga banyak. Tapi nggak mau menggali potensi yang lain. Bener gak? Salah satu potensi kita. Ya kan? Jadi potensi. Kenapa? Insya Allah pengen mengembangkan orang banyak, terutama orang yang dekat saudara. Dan juga pengen bisa seperti Ambros yang bisa kita latih. Jadi itu sebetulnya bisa jadi semacam sumbu yang bikin seberapa jauh kita masih bisa melangkah. Kalau sumbu itu pendek, ya udah segini habis, ya kan? Tapi kalau sumbunya panjang, panjang, bahkan nafasnya bukan cuma nafas dunia, nafasnya akhirat. Kalau nafas dunia, ya cuma sebentar. Capek dikejar dunia, ujungnya apa? Mati. Ya kan dunia ujungnya mati. Tapi kalau nafasnya nafas akhirat, capek-capek kita kerja, begadang-begadang, berkorban, ujungnya apa? Insya Allah surga. Nggak mati lagi, orang udah di akhirat kok visinya, ya kan? Kenapa? Maksimalkan keahlian. Pengen maksimalkan keahlian. Bisnis dari muda. Pengen ngebangun bisnis dari muda untuk bidang ini. Oke. Ibu, kenapa sih pengen jadi terapis trainer? Nambahin penghasilan. Ini baru konkret nih. Yang tadi malu-malu semua. Iya kan? Nih di Google nih di Google di searching orang
yang paling banyak dicari orang apa sih? Di searching di Google, jawabannya apa? Sukses. Tapi bukan yang paling banyak. Kenapa? Ternyata di atas sukses ada yang namanya cuan. Karena cuan itu lebih nyata daripada sukses. Sukses itu abstrak. Yang nyata apa? Uang. Iya gak? Nah, tapi ternyata bukan itu yang paling banyak juga. Begitu dicek di Google, ada lagi yang namanya apa? Yang namanya bukan. Yang namanya adalah kedudukan. Kedudukan itu apa namanya? Jabatan. Karena banyak orang udah punya duit banyak, tapi dia masih pengen jadi wakil menteri, bener gak? Ternyata di atas itu ada yang namanya jabatan. Udah punya duit aja masih ngejar jabatan. Buktinya apa? Foto-foto caleg di mana-mana, ya gak? Foto-foto pilkada di mana-mana. Itu tandanya orang punya duit pengen nyalonin, punya jabatan. Tapi ternyata begitu di searching lagi di Google, bukan jabatan yang paling tinggi. Ada lagi di atasnya, namanya apa? Ayo, popularitas. Orang itu udah jadi pejabat tapi nggak populer, ya gak? Makanya bikin apa? Bikin apa tadi itu? Bikin apa? Konten, ya gak? KDM, ya gak? Udah punya jabatan jadi gubernur, ya gak? Kurang apa itu? Tapi masih ngonten, biar apa? Popularitasnya naik, ratingnya tinggi, ya kan? Nah, ternyata masih ada lagi di atas popularitas. Namanya adalah apa coba? Perubahan. Pengen berubah nggak hidupnya? Pengen berubah gak rezekinya? Pengen berubah nasibnya nggak, Bu? Iya, ternyata yang paling besar tuh perubahan. Jadi kita datang ke sini sebetulnya kita nyari apa? Perubahan. Kalau nggak berubah walaupun cuan, ya capek doang ya, Bu ya. Cuan tapi nggak berubah, segitu-segitu aja, iya kan? Nah, itu penting. Jadi teman-teman ya, ada yang namanya anjing gila, ada yang namanya anjing gila. Di sini ada yang namanya tujuan atau target. Mau pergi deket aja, itu pasti buka aplikasi Gojek atau aplikasi Grab. Yang pertama ditanya apa? Tujuan. Padahal cuma mau deket doang. Ongkosnya juga bisa yang hemat tuh, yang 10.000. Pasti ditanya ini, nggak mungkin nggak, ya kan? Nah, dengan kita tahu ini, kita jadi bisa milih. Cukup pakai motor aja. Begitu jaraknya agak jauh, pakai mobil. Jauh lagi, pakai kereta. Nyebrangin laut, pakai kapal. Nyebrangin pulau, pakai pesawat. Jadi kita tahu dengan target ini, kita jadi tahu kendaraan yang kita pilih. Kendaraannya apa? Ya gak? Nah, sekarang pertanyaannya, kendaraan kita dengan MTI kira-kira bisa sampai di mana targetnya? Apakah sejarak ojek atau sejarak mobil atau sejauh jangkauan kereta atau sejauh jangkauan kapal laut, ya, atau sejauh jangkauan pesawat. Nah, coba jangan sampai nih, mohon maaf nih, targetnya pengen pesawat, pengen pulau, antar pulau, tapi naiknya motor capean, ya nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi capek. Nyampenya lama apa cepet? Lama.
emang ke Mekah bisa pakai sepeda? Bisa pakai sepeda. Iya kan, tapi apa? Lama, effortnya berat, bener gak? Kalau mau cepet, jangkauannya lebih mudah dijangkau dalam waktu yang singkat, pakainya pesawat. Kalau punya target 1 M, kira-kira pakai MTI nyampe apa enggak? Atau karena kita sekarang udah terlanjur milih MTI, kira-kira berapa cuan targetnya? Nah, kita balik dah. Mau yang mana? Kalau pakai caranya Stephen Cafe, targetnya dulu kita tentuin, bener gak? Baru pilih apa namanya? Kendaraannya. Nyambung kan? Kalau kita sekarang udah kadung milih kendaraannya, kira-kira dapatnya sejangkau pesawat apa sejangkau ojek? Maunya? Pesawat. Maunya. Bayangin tadi 20 lantai ya, ada spa-nya, spa. Bukan spa ya. Spa. Jadi artinya apa? Supaya kita bisa achieve target, maka pilih kendaraan yang tepat. Nah, kendaraan kita udah ada sekarang. Gini. Tinggal bagaimana kita berdayakan kendaraan kita supaya bisa achieve targetnya di bukan level ojek, tapi levelnya pesawat. Apa kabar dengan ini? Inilah yang disebut dengan etos profesional. Perlu gak? Harus. Ya, makanya nanti nih supaya kendaraan kita bisa nyampenya pesawat, nggak berdiri sendiri MTI ngelibatin siapa? MTI ngelibatin siapa? Mitra, ya nggak? Apalagi, ya partner, ya nggak? Supaya apa? Supaya kita punya optimisme bahwa target yang tercapai adalah level pesawat. Saya kepake nggak di sini? Saya kepake nggak? Kepake. Kan bisa nanti dampingi dari sisi coachingnya, iya nggak? Tadi aja kan kita udah pendahuluannya udah ada. Input ditekan, outputnya tetap naik. Inputnya kita tambahin, outputnya naik lebih tinggi lagi. Mau pilih yang mana kan gitu? Kan gitu kan? Skenario recovery apa skenario ekspansi? Ya kan? Kalau startup sekarang itu skenario-nya adalah recovery. Yang penting ownernya nggak memecat dirinya sendiri, gitu. Mau karyawannya dipecatin, udah. Yang penting apa? Ownernya tetap bisa jualan. Ya. Nah, kalau di dalam teknik coaching atau training, ya, training, coaching, ini tuh nanti teman-teman akan ketemu sama yang namanya biasa ya diajarin sama Anthony Robbins namanya. Pernah kenal Anthony Robbins nggak? Anthony Robbins itu dia adalah OB, office boy, yang kalau pagi nyediain apa? Air minum, bersih-bersih ruang pimpinan, nyediain teh manis, ya kan? Siang-siang mau ketoprak, mau gado-gado, mau nasi uduk, apa nasi warteg, apa nasi padang, ya. Itu OB itu kerjanya, bener gak? Kalau dia pasrah aja dengan kondisi itu, maka jangkauan dia paling cuma sejauh apa? Iya kan?
jangkauannya paling ngojek juga bisa lah, timbang beli warung nasi padang ya kan. Tapi akhirnya apa? Dia melakukan proses training, coaching, akhirnya dia menjadi seorang, tadinya OB menjadi seorang bisnis, seorang entrepreneur, pebisnis. Sebagai seorang entrepreneur diawali dengan sebagai trainer. Kalau antum datang ke seminarnya dia, pesertanya 3.000 orang, antum duduk paling belakang, bayarnya 18 juta. Orangnya 3.000, duduk paling belakang, bayarnya 18 juta. Ente bayar berapa ya? Karena dia tadi apa? Jadi penting nggak bermitra, berkolaborasi sama program-program teknik, training, coaching? Penting nggak? Penting. Buktinya dia bisa berubah. Kalau udah begini nih, satu orang 18 juta kali 3.000, ini 3.000 yang di depan lebih mahal lagi. Ini yang di belakang aja yang 18 juta. Yang di depan, wah bisa 100 juta. Bonusnya nanti apa? Dinner sama pembicara ya, Anthony Robbins itu nanti nemenin dinner peserta, bisa foto-foto selfie sama dia sebagai trainer. Luar biasa kan? Akhirnya apa? Jangkauannya yang tadinya ojek jadi bahkan pesawatnya bukan pesawat umum, udah pesawat pribadi yang kapan aja nggak perlu ngeliat apa namanya, nggak perlu ngeliat apa.com tuh traveloka.com, nggak perlu. Jet pribadi, iya kan? Nih, ini yang dipakai sama dia adalah namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, pemrograman bahasa otak. Jadi pikiran bawah sadar. Makanya kalau bisnis itu bukan cuma kerja keras, teman-teman, tapi kerja. Dia menggunakan otak, hati, dan otot. Otak, hati, otot. Ya nggak? Makanya tadi saya tanya sejauh mana visinya. Kalau tadi kan rata-rata hati semua tuh, benar nggak? Jawabannya hati semua kan? Iya, hati semua. Otaknya belum kelihatan, ototnya belum nampak. Harus dilatih ototnya. Iya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di slide saya, ya alhamdulillah qadarullah ya. Targetnya sih waktu itu Korea, Jepang, Amerika, termasuk Eropa. Tapi qadarullahnya baru 5 negara. Ya tadinya Amerika udah dijadwalkan 16 negara bagian. 16 negara bagian di Amerika. Korea, Jepang, Turki, Spanyol, sama negara-negara Timur Tengah. Tapi cuman baru terjangkau 5 negara. Provinsinya di Indonesia ada berapa? 35 ya? Ya, insya Allah baru mau tercapai 25 provinsi. Menjangkau 145 kota kabupaten. Sumatera Utara 33 kota kabupaten sudah menjangkau 30 kota kabupaten. Tinggal berapa lagi? 3 lagi. Orang Sumateranya aja belum sampai sana. Jadi kita boleh nggak punya itu namanya mapping. Kita sapu tuh dari barat sampai ke timur, ya kan?
Nah, kalau misalnya saat saya bekerja ke daerah-daerah seperti itu, teman-teman punya bisnis, ini nebeng lah gitu ibaratnya, bisa nggak? Bisa nggak? Itu namanya apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Teman-teman bisa loh. Misalnya nih teman-teman saya nih ya, yang punya usaha cuman, saya nggak ngecilin, usaha catering. Cateringnya by order. Jadi kan nggak terlalu besar sebetulnya. Tapi dia bisa buka di Jeddah. Semua nanya, kebayang nggak sama kita bisa punya di Jeddah, ya kan? Nanti punya terapi center di Jeddah. Apa pentingnya? Oh, nggak penting. Pulang jamaah haji umroh, capek-capek pegel-pegel, ya kan? Mampir, ya gak? Ada servisnya. Masuk gak tuh? Masuk tuh barang, ya gak? Jadi kita bisa saling berkolaborasi. Insya Allah bisa. Buktinya apa? Travel haji dan umroh. Kan pikiran travel haji umroh tuh ngapain teman-teman? Ya ibadah, bener gak? Tapi ternyata apa? Saya bisa masuk di dalamnya untuk memberikan training. Jadi nanti di sana temanya tema-tema training. Karyawan yang mau berangkat umroh, pimpinannya nggak cuma dijanjiin karyawannya jadi orang soleh, tapi pulang dari umroh, karyawannya bisa jadi orang pinter, orang terampil kerjanya, etos kerjanya bener, jujur, amanah. Bagus dong kayak gitu. Iya kan? Nah, kira-kira gitu. Saya sengaja biar pada ngelenturin otaknya, jangan cuma ke dalam aja, tapi ke lebaran. Jangan cuma ke dalam doang, tapi meluas. Kalau orang yang ke dalam itu biasanya spesialis. Itu ibaratnya sumur, sempit emang ilmunya segitu, tapi dalam. Dia taunya itu doang. Makanya kalau datang sakitnya sakit telinga, datangnya ke dokter THT. Orang umum bisa gak? Bisa, tapi nggak tahu detil. Taunya cuman sedikit, tapi banyak gak? Luas. Cuman taunya cuma, jadi nggak dalam tapi luas. Itu namanya danau. Ada dokter yang spesialis, dia tuh taunya cuman itu doang, tapi apa? Dalam, kayak sumur. Ada yang lebih hebat lagi, luas, dalam. Itu apa? Laut. Jadi ilmunya luas dan dalam, sehingga bisnisnya bisa banyak gak? Bisa, ya kan? Nah, ingat ya, transformasi kita adalah transformasi dari terapis ke terapis trainer. Judulnya. Ini contoh sederhana nih. Teman-teman, ada customer minta didatangi. Dia mengeluhkan penyakit yang itu bisa diselesaikan dengan totok punggung. Topung, ya kan? Nah, di saat itu sudah siap berangkat. Begitu sudah siap berangkat, tiba-tiba HP kita bunyi. Iya nggak? Pak, tolong datang ke rumah saya. Saya mau terapi. Tahu nggak? Bunyi WA-nya dari siapa? Mayor Teddy. Jadi berangkat atau ke Mayor Teddy? Jadi berangkat yang ini apa ke Mayor Teddy? Yang ini nih kita udah tahu nih. Ya, yang ini mah bangsa 200.000-an lah. Yang ini Mayor Teddy, ya kayaknya bangsa 2 jutaan lah. Kira-kira gimana? Nah, kalau terapis tuh begitu, ya kan? Tapi kalau terapi trainer, masuk nih orderan, teng, ya nggak? Dah,
yang ke Mayor ke yang ini ente yang berangkat. Ke Mayor Teddy biar saya yang berangkat. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, orang kita jadi yang punyanya, kita jadi terapispreneur. Itu baru 2 tuh, kalau bentroknya 2 ya nggak? Bentroknya 10 gimana? 10. Akhirnya apa? Ngambil 1, yang 9 amsyong, ya kan? Padahal yang 9 ini bisa tetap jadi income nggak? Bisa. Terapispreneur. Pernah denger gak yang namanya Johnny Andrean? Apa? Salon. Kira-kira sekuat-kuatnya tenaga Johnny Andrean sehari dia bisa motong rambut berapa kepala? Sekuat-kuatnya dah. Customer banyak nih ngantri. Kira-kira dia paling banyak berapa coba? Ya 10 aja udah gempor. Iya, itu tangan bisa. Misalnya, ini contoh, ya kan? Tapi dia pinter. Dia bikin apa? Kalau ente datang ke salonnya atau lewat aja deh, nggak usah mampir deh, lewat aja. Banyak gak itu yang lagi dilatih sama dia? Bayar gak? Gratis. Pengen gak orang ikut gratis? Pengen. Yang penting apa? Ntar begitu ada customer 20% atau 10% buat saya. Tenang gak dia? Tenang. Makanya dia sekarang bisnis donat. Ya kan? Bisnis apa? Bakery, Jeko, Mako. Siapa yang punya? Johnny Andrean, Rudi Hadiswarno. Nyukur rambut aja terus. Kenal Rudi Hadiswarno kan? Kan sama-sama kan? Sama-sama apa namanya? Tukang salon, bener gak? Tapi Rudi Hadiswarno selama-lamanya jadi tukang cukur. Johnny Andrean selama-lamanya dia bisa buka banyak bisnis yang lain. Nanti teman-teman jadi berpikir bermanfaatnya nggak harus yang jadi terapisnya. Saya mau nanya nih, kalau ada guru mulia nggak kerjaannya? Mana lebih mulia, guru apa yang punya sekolah? Guru apa yang punya sekolah? Kalau dia punya sekolah, dia bisa memperkerjakan guru berapa tuh? Sebanyak-banyaknya bisa 50 ya gak? Kalau muridnya banyak, lebih banyak lagi gurunya. Gurunya aja udah mulia, apalagi yang punya sekolahnya ya gak? Jadi terapis mulia gak kerjanya? Yang punya terapis senternya itu lebih mulia lagi, bener gak? Jadi hari ini kalau Ustadz Abikos mau mulai dengan resources yang limited kayak gini sekarang, itu jangan pernah dibayangin hasilnya nanti limited juga gitu loh. Bayanginnya hasilnya nanti unlimited. Allahu Akbar. Ya kan? Hari ini kita berada di jalan sempit yang tadi ada yang nyasar ya nggak? Lewat rutenya atas sehingga turunnya curam. Udah kayak kola apa tuh, perosotan apa tuh tapi itu. Ya kan? Nyari alamatnya bingung, kebablasan, kelewatan. Lewat sih tadi ngeliat tapi nggak yakin masa ya tempatnya kayak gini gitu. Oh iya tadi ya coba. Ngeliat kan? Sehingga apa? Saya mikir karena saya udah tahu nih mapnya, nggak mungkin. Kayaknya kalau pakai mobil saya sengsara nih, apalagi parkir. Wah, Ya bisa bayar. lah iya maksudnya kan saya udah mikir effortnya lebih besar. Ya udah yang gampang apa? Kendaraan saya parkir, habisnya saya turun, udah naik Gojek cepet sampai sini ya kan? Iya ini karena kita berpikirnya gitu. Nah, sekarang untuk memulai bisnis jangan pakai idealisme, pakainya apa? Realisme. Tapi hasilnya ideal. Saya sampai jam berapa ya?
Udah jam berapa sekarang? 10 menit. Oh, 10 menit. Hah? Sampai ajan. Lama kok sampai ajan mah berarti. Iya, besok subuh juga ajan berarti. Kayak begini nih, limited resources ya. Limited resources tapi baunya hasilnya over ya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman. Ini saya ingin ngebongkar cara berpikir kita dulu. Sampai di sini kira-kira tadi tuh otak yang begini udah ke kanan ke kiri belum? Udah belum? Ngerasanya? Mungkin tadinya orang cuma berpikir kayak jarum jahit. Jarum jahit gimana sih? Cuma naik turun ya kan? Ya kan yang dipikir cuma itu terus aja ya kan? Tapi gimana caranya kita melebar, meluas, bisa memanjang, bisa melebar, nggak harus dalam terus. Ya. Tadi kasus yang tadi contohnya, kalau pasien yang nelpon ada 10 barengan, hilang dong 9 pasien kita. Apalagi ternyata mohon maaf, dari 10 kita milih satu customernya yang mohon maaf nih, cuannya kecil. Justru yang 9-nya yang cuannya gede. Tekor nggak kita? Terus kita bilang gini, rugi deh datang ke yang situ. Akhirnya apa? Tuh totok punggung nggak ada rasanya tuh di customer. Nyesel. Akhirnya etosnya jadi nggak profesional. Bener gak? Besok-besok jadi mikirnya apa? Wah, bas bisbus lagi. Wah, ada 3 nih. Yang mana nih? Besok datang lagi 5. Yang mana lagi nih? Kan kerjanya jadi bas bisbus mulu tiap hari. Sementara kalau kita pakai etos profesional, kita mikirnya apa? Udah, semuanya tangkep. Yang rapi nggak harus saya kok. Bisa siapa? Ada teman kita. Bisa kan ente? Kasih. Ente bisa gak? Bisa. Ini ada nih. Tapi dia cuma bisa kita kasih cuma 200.000 ente. Ya nggak apa-apa. Bismillah berangkat. Padahal dari dianya bisa dapat 500. Untung nggak kita? Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh. Kita namanya bisnis. Nih, ente nganggur? Iya. Nih ada pasien. Mau nggak ente? Kesono. 300.000 deh buat ente. Deal? Deal. Akadnya deal? Selesai kan? 300.000. Selesai. Kasih customernya. Ya, bisa titip, bisa modelnya transfer. Kalau transfer kita bisa kasih ke dia. Kalau dititip, ya dia suruh nyisihin. Kan selesai. Ya kan? Itu yang saya lakuin. Makanya, ini ada training nih. Ente bisa nggak? Di mana? Kementerian Pertanian. 2 juta si argonya. Oke, deal. Oke. Ternyata di amplopnya dititip ke dia, dicek amplopnya 3 juta. Kan tadi deliver lah 2 juta, ya udah 1 juta sini. Tetap dapat nggak kita? Dapat. Halal nggak? Halal juga. Jadi apa namanya? Bismillah. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah bisa kayak gitu, berarti kita levelnya udah ada di terapis trainer, bukan cuma sekedar sebagai orang yang terapi aja. Ya. Antum tahu gak manajer artis? Yang capek siapa? Artisnya. Malam-malam bangun sahur di TV. Nanti lihat kan tuh yang namanya acara Indosiar tuh. Api Akademi apa tuh namanya? Yang itu yang setiap Ramadan tuh membalik apa bantu tuh? Dai ya. Aksi Indosiar. Itu kan capek itu. Iya kan? Tapi yang justru punya uangnya siapa yang banyak? Sebetulnya manajernya. Dia bisa ngatur. Suki Al-Buguri, mau nggak terima TV ini? Ya kan? Siapa lagi? Somet, mau nggak ente? Gitu kan?
gitu loh, ya nggak? Manajernya tinggal ngelis berangkat sono, ngelis berangkat sini gitu loh, ya kan? Berarti kekuatan apa yang harus dimiliki? Kekuatan marketing, bener gak? Ya kan? Harus kuat marketingnya. Kalau marketingnya kuat, 10 yang customer yang minta, kita bisa layani semua 10-nya, sehingga apa? 9 kita bisa bagi orang, 1 kita bisa ambil. Kalau kita mau hari ini mau ngambil 3, ya udah 6-nya kita kasih orang. Paham nggak gitu maksudnya? Nah, itu teman-teman saya juga di satu tempat juga kayak begini juga. Ustadz Abdurrahman itu, Ustadz Abdurrahman kenal lah ya, Totok Punggung ya, di Jati apa namanya? Jati Asih. Itu ada beberapa terapis tuh. Cuman rumah kecil aja kok. Itu juga nyarinya juga nggak gampang nyarinya. Saya waktu itu pernah terapi di situ. Istri saya kena Bell palsy. Bell palsy tahu? Kalau stroke itu adalah badan, otak pusatnya yang kena, saraf otak pusatnya yang kena, sehingga apa? Kalau kena otak kiri, organ kanannya lumpuh. Nah, kalau istri saya saraf tepinya yang kena, sehingga apa? Wajahnya separuh mati. Separuh bagian nih mati, turun. Jadi kayak nggak ada sarafnya mati. Lidahnya nggak bisa ngerasa sebelah, matanya nggak bisa ngangkat sebelah, senyum nih yang ini ngangkat ini enggak gitu. Bawa ke fisioterapi di rumah sakit, suruh dilakukan selama 3 bulan setiap hari. Siapa yang nganterin? Emang kita nggak kerja? Ya kan, akhirnya saya bawa ke Totok Punggung tempatnya Ustadz Abdurrahman, Jati Asih. Kalau tahu di sini dulu udah ada Gambir, saya ke Gambir ya nggak? Tinggal nelpon Ustadz Abikos, Ustadz Abikos datang gitu kan. Ternyata belum ada waktu itu. Iya, saya datang ke Jati Asih. Sekali berangkat dari Meruya tahu sendiri, iya nggak? Waktunya, macetnya, bensinnya, tolnya, ya. Udah gitu kalau ke sono nggak mungkin mampir nggak makan, ya kan, pasti makan, ya. Jadi sekali berangkat, walaupun mohon maaf waktu itu tidak ditarifkan, ya sekali berangkat ya 500.000 habis lah, iya kan. Nah, ternyata di sini ada, ya udah kan lebih deket Gambir. Ternyata 1 juta bukan 500. Nah, maksud saya gitu loh, ya. Tuh Ustadz Abdurrahman akhirnya bisa ke bawa ke sini. Ada lagi teman kita, ya, di Jakarta Barat, itu juga sama. Dia ngambil beberapa, sisanya silakan nih yang ada di sini. Iya gak? Saya juga gitu. Cuman kadang mohon maaf nih kadang-kadang kita harus jaga kualitasnya. Makanya kenapa dibikin ada apa? apa? Es teler. SOP. Supaya apa SOP? Supaya kerja kita sebagai terapis pelayanannya terstandar. Soalnya gini, nih mohon maaf nih, paling Pak, ya berangkat ya besok ya ngisi di perusahaan saya, biasa kan? Iya biasa Bu, gitu. Tapi sayang Bu, saya udah dijadwalin ke Manado seminggu, jadi dijadwal Ibu saya nggak bisa. Terus gimana? Ada teman saya bisa, sama nggak kayak Pak Lipat? Sama Bu, bener sama-sama. Udah saya tenang ya, saya di Manado ya kan. Ternyata apa? Baru juga 5 menit 10 menit dia tampil. Itu telepon HP saya bunyi. Ini si ibu ngapain? Pak, udah besok-besok saya nungguin jadwal paling 4 aja lah. Kenapa? Itulah baru mulai aja udah kayak gitu katanya. Maksudnya apa? Nggak standar speknya. Akhirnya kita jadi enak yang rekomendasiin dia, ya nggak? Begitu kita rekomendasiin dia, harusnya kan kita berharap dia dapat rezeki juga. Siapa tahu dia bagus, sehingga apa? Besok-besok dia yang dipakai, saya ridho, gitu loh. Tapi kan kita udah deal, setiap diundang lagi sono, 10%-nya jangan lupa, kan gitu. Paham kan maksudnya? Baru mulai 10 menit udah ditelepon kayak gitu.
Ya udah nggak dipakai lagi dia. Ya kan? Bahkan saya pernah di tempat kami itu, di kantor kami di daerah Jatiwarna, itu masuk tuh pengajuan. Trenernya siapa, Bu? Siapa saja, yang penting jangan fulan. Tuh coba, siapa aja nggak apa-apa trenernya, tapi jangan fulan ya. Mau di black di sebulan. Kesian banget ya kan? Padahal kita berharapnya dengan berbagi dia bisa manfaatin gitu loh. Ini ente saya kasih loh, ente manfaatin. Jangan justru apa? Malah putus di ente, malah terus akhirnya apa? Timnya Pak Lipat gak profesional, tuh kan repot jadinya, bener gak? Itu saya selalu lakukan kalau saya yang jadi badalnya, paham nggak? Kalau saya jadi penggantinya, justru saya manfaatin sebisa-bisanya, saya perform, bahkan over expect daripada apa yang dia bayangin. Jadi nih, ketika misalnya ada si A, dia dijadwalin ngisi di perusahaan B, pasti perusahaan B ini punya ekspektasi dong terhadap si trainer ini. Wah, grade-nya dia misalnya di 90. Saya kan juga harus belajar. Dia 90. Saya nggak boleh di bawah dia. Paham nggak? Saya juga jaga nama reputasi dia dong. Iya kan? Karena dia udah rekomendasiin saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa 100. Besok-besok apa? Saya dijadwalin. Ngerusak dia nggak? Enggak, dia tetap dijadwalin. Karena ada yang pagar makan tanaman. Ngerusak orang yang justru ditugasin, ngejelek-jelekin orang yang justru ngerekomendasiin, dianya maju sendirian. Bu, besok-besok mah udah nggak usah lewat dia, Bu, langsung aja lah saya. Parah gak? Ya, jaga silaturahim, jaga kayak gitu ya kan. Kita udah dibantu, kita direkomendasiin, jangan sampai ngerusak orang yang ngerekomendasiin kita. Bu, jangan lihat dia lagi, besok-besok mah langsung aja sama saya. Nggak, saya kasih diskon, Bu. Biasanya berapa Bu sama dia? Rusak nggak kayak gitu? Jaga tuh. Makanya harus ada SOP. Nah, selain SOP harus ada yang namanya KPI. Apa KPI? Key Performance Indicator. Seorang terapis, trainer yang sukses itu minimal sehari melayani 10 customer misalnya. Disepakati. Sebulan minimal 150 misalnya. Misal itu namanya KPI. Kalau sampai nggak tercapai, berarti KPI-nya di bawah itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau KPI-nya nggak tercapai, KPI-nya nggak tercapai, maka nih nanti targetnya juga nggak akan tercapai nih. Target apa tadi targetnya? Punya gedung 20 lantai, ya kan nggak nyampe nih. Mau punya spa gitu kan. Waduh, makin gak jelas dah. Kapan tahu dah, ya kan? Makin gelap tuh sebelah sono, ya kan? Nah, makanya KPI-nya terpenuhi supaya targetnya bisa tercapai. Sehingga bisa pakai pesawat, bukan lagi ojek. Ya. Nah, yang namanya kenapa ada kayak BNSP itu, sertifikasi BNSP? Itu kan membangun apa sih sebetulnya? Standar kan? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada standarnya. Berarti orang ini kompeten di bidang itu gitu loh. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada perusahaan sudah maju, jadi maju, biasa gak? Ya biasa, udah maju. Tapi ketika dia masih di level terseok-seok, statusnya terdengar sayup-sayup, terus bisa jadi perusahaan yang besar, itu yang namanya apa? Produktivitasnya ini. Ya gak? Mohon maaf ya, muter-muter jadinya ya. Emang sengaja saya puter-puterin. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Udah jam 3:10. Sudah kasih bonus tuh 10 menit. Nah, terakhir ya sebelum saya tutup, sambil dipikirin kalau ada yang mau nanya. Teman-teman kalau di hutan
di hutan gelap, pohonnya rimbun, saking rimbunnya matahari itu nggak bisa nembus ke hutan. Gelap banget kan. Nah, akar pohonnya gede-gede, tinggi-tinggi. Kita jalan di hutan, kesandung-sandung nggak? Gelap ya nggak? Jatuh kepleset ke sandung, dan nggak kerasa udah berapa lama kita di hutan itu kita haus. Bu, kalau haus lagi di hutan, yang ibu bayangin nyari air minum dari mana, Bu? Lagi di hutan, nggak ada orang, sepi, udah dalam keadaan haus banget. Kira-kira yang ibu bayangkan bisa mendapatkan air di hutan tuh dari mana sumbernya? Dari mata air. Dari mana lagi? Sungai. Itu udah level tertinggi pengharapan, bener gak? Kayaknya nggak ada lagi tuh pengharapan yang lebih tinggi dari itu, bener gak? Kayaknya kalau ketemu sungai itu udah, wah happy banget deh, udah yang bahagia banget. Tiba-tiba Bu, lagi nyari mata air, lagi nyari sungai, dari sebelah kiri ada pantulan cahaya, dan begitu kita nengok, ternyata di situ sedang ada perkemahan. Orang rame, ada yang lari-larian, ada yang ketawa-ketiwi, ada yang lagi ngobrol. Di depannya ada meja kecil, ada minuman. Kelihatan tuh pakai es batu, ada yang kopi, ada yang sirup, ada yang susu, ada yang macam-macam. Saya mau nanya, kalau ibu udah ngelihat gituan, masih mikirin sungai apa enggak? Masih ngarepin sungai apa enggak? Udah nggak ngarepin lagi lah ya nggak? Udah ada yang ini, ngapain mikirin sungai? Masa saya masih mau nyari sungai yang lagi aja? Paham nggak maksud saya? Orang, ini mohon maaf ya, orang, customer, pasien, siapapun dia, pasti ketika datang ke sebuah terapi center, ada bayangan dia, pasti dia punya bayangan kan. Kalau tadi bayangannya levelnya air kali, bayangan dia nih setinggi-tingginya air di hutan adalah kali. Tiba-tiba hutan itu bisa menyediakan minuman, susu, kopi, sirup, dingin lagi. Masih keingetan nyari-nyari air kali nggak? Udah enggak. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai yang melayani, orang datang berobat, mau terapi, bayangan dia, saya di terapi nanti ya harapan saya 80% deh, nggak tinggi-tinggi amat. Tiba-tiba teman-teman bisa ngasih berapa? 90, 95. Saya mau nanya, masih nyari yang 80 nggak? Enggak. Udah ada yang 90, ngapain nyari 80? Kira-kira masih nengok terapis yang lain nggak? Enggak. Yang dicari siapa kalau mau terapi? Kita. Karena kita sudah over expect, melampaui apa yang dia jadi harapan dia. Nah, ketika harapan dia 80%, ternyata teman-teman cuma bisa ngelayani terapi di level 60%. Kira-kira gimana? Balik lagi nggak? Pergi dia. Paham maksud saya? Jadi, di luar dari memikirkan bisnis tadi, kita juga harus memikirkan yang namanya service excellent, pelayanan yang prima. Jadi pelayanan prima tuh beda sama customer satisfaction. Yang namanya customer satisfaction itu adalah bagaimana membuat customer puas, bener gak? Kalau puas tuh begini, janjinya 70, ngasihnya berapa? 70. Itu namanya pelayanan biasa. Janjinya 70 ya kasih 70 lah ya kan? Tapi ketika kita bisa janji 70 terus kita kasihnya 80, itu namanya excellent. Paham nggak maksud saya? Kita janjinya nggak manis-manis, nggak muluk-muluk. Kita kasih 70%, tapi ternyata kita bisa melampaui 80%. Itulah yang namanya service excellent.
nggak akan dia nyari tempat lain kecuali ke kita. You give more than you promise. Kita memberikan lebih dari apa yang kita garansi. Garansi 3 kali terapi sembuh. Ternyata baru 2 kali sembuh. Jadi yang ketiganya bisa bonus apa, bisa buat terapi apa namanya? Terapi sekedar kesehatan dan perawatan kesehatan aja. Tapi sembuhnya udah di 2 kali. Jangan sampai janjinya sembuh 5 kali. Ternyata apa? 7 kali nggak sembuh-sembuh. Kita bikin paket total sehat. Namanya paket total sehat. Patohat. Paket terus boleh juga. Berapa paketnya? 5 kali terapi. Didatangi, nggak harus berkunjung, kita yang datangi, ya kan? Dapat bonus apa, obat-obatan medis herbal apa segala macam yang dibutuhkan. 5 kali paket. Ternyata udah 5 kali nggak ada tanda-tanda sembuhnya. Iya kan Bu, janjinya kan paketnya 5. Jadi Ibu kalau mau sembuh ya Ibu harus 3 paket. Berapa? 15. Akhirnya Pak kapok gak? Kapok. Jadi kalau mau buat paket, estimasikan insya Allah di paket itu sudah selesai. Kecuali kita bilang, Bu, ini paket hemat 2. Tapi supaya hasilnya lebih maksimal, kita bisa paket yang optimal. Namanya paket optimal, yaitu 5 kali. Ya, mau Ibu pilih yang mana? Mau yang minimal apa yang optimal? Bedanya apa? Ya harganya lebih mahal dikit, tapi kita kasih bonus ini, harganya jadi diskon. Saya ngambilnya yang optimal sekalian, supaya ketika orang punya ekspektasi 2 nggak sembuh, masih bisa ngejar di 5 gitu loh. Allah alam bisawab. Saya nggak terlalu tahu detail teknis pengobatan, tapi jangan sampai kita punya garansi kita nggak bisa kita penuhin. Paham ya? Begitu barangkali kupas-kupas si buah manggis. Puas nggak puas, waktunya udah habis. Beli roti di pasar Kebayoran Lama. Kue 1 kita makan bertiga. Maksud hati mau lama-lama, namun waktu yang misahkan juga. Beli durian untuk sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa ngundang saya lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar, karena sejujurnya saya akui saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sukses buat MTI, sukses buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai solusi-solusi untuk bisa kita lebih sukses dengan kendaraan kita, mencapai target-target yang kita inginkan, sehingga kita bisa yang tadi ini ya, bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita, jangkauannya bisa lebih panjang, bahkan bukan hanya dunia tapi akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.